Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6821 sampai bab 6830. Meskipun protagonis pesta hari ini adalah Tawana Sweet yang belum muncul, kelas atas yang hadir pada dasarnya adalah pengusaha. Mengejar bintang bukanlah hal yang mereka sukai, tetapi menghasilkan uang. Oleh karena itu, hari ini, orang-orang ini berkumpul dan berbicara dengan Kelly West pada intinya. Yang paling mereka rindukan adalah bisa menghubungi Kathleen. Sayangnya Kathleen tidak pernah tertarik dengan industri hiburan. Kepala keluarga Mitsui mengundangnya berkali-kali, tapi dia tidak tergerak sama sekali. Di luar dugaan, Kathleen tidak datang. Namun dua orang teman baik Kathleen datang. Apalagi terlihat dari sikap Kelly terhadap Charlie dan Claire, hubungan kedua orang ini dengan Kathleen pasti sangat baik. Setidaknya lebih baik dari hubungan Kelly dan Kathleen. Miki Sasaki benar-benar kehilangan kemampuan berpikirnya. Dia menatap Charlie dengan tercengang. Sama sekali tidak dapat memahami bagaimana pria ini bisa menjadi teman baik Kathleen. Keluarga Fox sendiri bertanggung jawab atas triliunan dolar. Dari sudut pandang aset pribadi, kepala keluarga Mitsui pada dasarnya adalah seorang siswa sekolah dasar di depan Kathleen. Berpikir bahwa dia baru saja menonton Charlie dan Claire secara langsung, Sasaki Miki menjadi pucat karena ketakutan. Tidak tahu bagaimana Charlie akan membalasnya. Saat ini, Sachiko Sasaki yang selama ini beragama Buddha juga tercengang. Berbeda dengan sepupunya Miki, Miki hanya ingin naik pangkat. Baik itu statusnya di keluarga maupun statusnya di masyarakat. Miki sangat mempedulikannya, sehingga ia tidak pernah lelah berteman dengan orang-orang yang berkuasa. Sedangkan Sachiko, yang dia pikirkan hanyalah menjalani kehidupan normal dan tidak memiliki ambisi lain. Jadi ketika keluarga memberi mereka masing-masing 3 undangan, Miki menghabiskan sepanjang hari membuat skor komprehensif dari semua orang kelas atas yang dia kenal. Dia memilih 3 teratas untuk diberikan undangan. Lorin selalu menyukai Tawana Sweet. Jadi ketika kesempatan bagus ini muncul, tentu saja dialah yang pertama diundang. Lorin tidak tahu ada begitu banyak aturan tersembunyi di balik konser ini. Ketika dia mendengar Sachiko meleleh, selain bersemangat, hal kedua yang terlintas di benaknya adalah bertanya kepada Sachiko apakah dia punya tiket tambahan untuk menonton bersama teman baik. Sachiko tidak tahu harus memberikan 2 tiket tersisa kepada siapa. Namun melihat Lorin ingin mengundang teman-teman lain, dia langsung memberi Lorin kekuatan pengambilan keputusan untuk 2 tempat tersisa. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Lorin akan mengundang 2 orang penting yang tampaknya memiliki koneksi yang baik. Saat ini, Kelly sudah maju untuk memeluk Claire dengan penuh kasih sayang. Lalu membungkuk hormat kepada Charlie. Lalu bertanya pada Claire dengan heran. Claire, Anda dan Charlie, kapan datang ke Tokyo? Claire menjawab, kami baru tiba kemarin. Bagaimana kabarmu? Kelly tersenyum dan berkata, saya sudah berada di sini selama beberapa hari. Dan saya datang bersama Nona Fox. Setelah mengatakan itu, dia hanya bisa menghela napas. Saya tidak menyangka bahwa dunia ini begitu kecil. Saya datang jauh-jauh dari Amerika Serikat ke Jepang. Dan saya akan bertemu Anda dan Tuan Wade di sini. Jika saya memberitahu Nona Fox, dia mungkin akan mengira saya sedang bercanda dengannya. Claire hanya bisa menghela nafas. Ini benar-benar kebetulan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Setelah mengatakan itu, Claire bertanya lagi. Ngomong-ngomong, Kelly, kamu bilang Nona Fox juga ada di sini. Di mana dia? Kelly berkata. Nona Fox tidak mengejar bintang, jadi dia tidak menghadiri pesta ini. Dan dia tidak berencana menghadiri konser malam ini. Tetapi jika dia tahu Anda ada di sini, dia pasti akan berubah pikiran. Saya akan meneleponnya nanti. Pada saat ini, seorang pria berkulit kuning berkacamata, dengan wajah lembut, berusia sekitar 40 tahun, maju ke depan dan bertanya kepada Kelly dengan hormat. Nona West, saya ingin bertanya. Apakah kedua tamu terhormat ini adalah teman Anda? Kelly memandang pria itu, mengangguk sedikit, lalu berkata kepadanya, Tuan Mitsui,
Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Tuan Wade. Di sebelahnya adalah istri Tuan Wade, Nyonya Wilson. Keduanya adalah teman baik Nona Fox. Kelly segera berkata kepada Charlie dan Claire. Tuan Wade. Claire, ini Mitsui Nagayasu. Wakil Ketua Dewan Direksi Keluarga Mitsui. Tuan Mitsui bertanggung jawab penuh atas konser Tawana Suite di Tokyo ini. Mitsui Nagayasu mengetahui dari percakapan antara Kelly, Charlie, dan Claire bahwa orang kedua ini tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan Kathleen, tetapi juga memiliki pengaruh yang besar di depan Kathleen. Menghadiri pesta dan menonton konser. Namun dia tidak mengalah. Namun Kelly secara tidak sengaja mengatakan bahwa jika Kathleen mengetahui bahwa mereka berdua akan datang, dia pasti akan berubah pikiran. Ini menunjukkan bahwa hubungan Kathleen dengan keduanya tidak biasa. Oleh karena itu, sebelum Charlie dan Claire dapat berbicara, dia segera berkata dengan hormat, Tuan Wade, Nyonya Wade, ini pertama kali saya bertemu kalian, tolong jaga saya baik-baik. Meskipun Charlie tidak ingin bersosialisasi di sini, dia tidak ingin memukul pria yang tersenyum itu. Dia berjabat tangan dengannya dan mengucapkan beberapa kata sopan. Ketika Miki Sasaki melihat orang kedua di keluarga Mitsui begitu sopan kepada Charlie, dia merasa semakin panik. Berpikir bahwa dia baru saja menonton Charlie dan istrinya tanpa berpikir panjang, dia merasa lebih tidak nyaman. Pada saat ini, seorang lelaki tua datang dengan senyuman di wajahnya dan tersenyum pada Sachiko Sasaki, yang masih terus bertanya tidak jauh dari situ. Sachiko, kamu belum mengenalkan mereka pada kakek, aku harus menyebut mereka apa? Tamu terhormat, pembicaranya adalah kakek Sasaki Sachiko dan Sasaki Miki, Sasaki Taro. Pria ini adalah juru mudi keluarga Sasaki dan kerabat dari keluarga Mitsui. Kakak perempuannya menikah dengan keluarga Mitsui saat itu terkait dengan keluarga Mitsui. Di lingkaran dalam ini, status Taro Sasaki sama mengarahkannya dengan cucunya Miki Sasaki. Dia adalah sosok marginal yang hampir tidak bisa berkata apa-apa. Tidak mau menunjukkan wajahnya. Dia mengundang dua orang besar dengan cara yang menggoda. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan bagus untuk menunjukkan wajahnya di depan anggota lingkaran dalam? Ketika Sachiko Sasaki mendengar pertanyaan kakeknya, dia ingin menjawab dengan jujur. Charlie melompat dan berkata, Tuan tua, kami bukan tamu terhormat. Seperti yang dikatakan Nona Miki tadi, saya bahkan tidak diizinkan untuk datang. Saya sedang berbicara dengan Anda di sini. Jadi sebaiknya saya menghindarinya. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Kelly dan tersenyum. Kelly, kalian bicara dulu. Minta kami kembali ke pojok sana dan diam sebentar, agar tidak mengganggu semua orang. Kelly berkata tanpa ragu-ragu. Tuan Wade, saya tidak suka acara yang terlalu meriah. Jadi mengapa kita tidak pergi bersama? Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu ayo pergi ke sana dan aneh. Melihat Kelly, Charlie dan yang lainnya berbalik dan pergi ke sudut. Orang-orang yang tertinggal saling memandang. Banyak orang mulai memandang penghasut Miki Sasaki dengan curiga. Meninggalkan Miki Sasaki dengan lampu menyala, Taro Sasaki bertanya dengan dingin saat ini. Miki, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu kejam pada Tuan Wade itu? Aku, Sasaki Miki berkata dengan panik. Aku tidak tahu. Kakek, aku melihat dia berpakaian seperti orang besar. Dan aku tidak ingin dia mengganggumu. Jadi aku tidak sengaja berkata hal yang salah. Taro Sasaki dipenuhi dengan dingin. Di zaman sekarang ini, kamu masih menilai kekuatan seseorang dari pakaiannya. Kamu benar-benar bodoh, memalukan untuk tinggal di sini. Kamu harus pulang dan memikirkannya. Miki Sasaki begitu bersemangat untuk pesta dan konser hari ini hingga ia bahkan tidak bisa tidur selama 2 hari terakhir ini. Selain menjadi penggemar Tawana Suite sendiri, yang lebih penting, ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berhubungan dengan lebih banyak orang di kelas atas. Tapi sekarang dia bahkan belum melihat Tawana Suite, dan kakeknya meminta dirinya pulang dan merenung. Bukankah semua harapan hari ini akan sia-sia? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon. Kakek, aku tahu aku salah, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tidak akan pernah menilai orang dari yang muncul di masa depan. Taro Sasaki tidak tergerak sama sekali, dan berkata dengan nada yang tidak perlu ditanyakan lagi. Tidak ada yang bisa ditawar. Cepat kembali. Jangan buat keluarga Sasaki kehilangan muka di sini. Melihat sikap tegas kakeknya, mata Miki Sasaki seketika berubah menjadi merah darah dan air mata pun mengalir dari matanya. Tepat ketika dia hendak memohon,
Seseorang datang dan berkata kepada Mitsui Nagayasu, "Tuan Mitsui. Tuan, wanita tertua." Dan iring-iringan mobil Tawana Suite telah tiba. Ketika mereka mendengar bahwa Tuan, wanita tertua, dan bintang besar Tawana Suite akan datang, semua orang di sekitar mereka menjadi sangat bersemangat. Meskipun teman baik Kathleen muncul di tempat kejadian, yang mengejutkan semua orang, teman baik hanyalah teman. Kathleen tidak ada di sini secara langsung, dan orang yang akan berada di sana sekarang memiliki tangan dan mata yang sangat baik di Jepang. Dia adalah keluarga Mitsui. Penanggung jawabnya adalah Mitsui Yoshitaka. Mitsui Yoshitaka adalah orang yang sangat rendah hati. Bersikap rendah hati juga merupakan sifat yang dimiliki oleh penerus keluarga Mitsui. Secara umum, dia jarang berpartisipasi dalam acara berskala besar seperti itu terutama karena dia terlalu menyayangi putrinya. Putrinya adalah penggemar berat Tawana Suite. Jadi sebagai seorang ayah, tentu saja dia harus lebih positif. Segera, beberapa pengawal berbaju hitam membuka jalan, dan pasangan parubaya berusia 50-an masuk ditemani oleh seorang gadis berusia awal 20-an yang memiliki gaya dua dimensi. Diikuti orang ketiga itu adalah pasangan berkulit putih. Wanita itu adalah Tawana Suite yang terkenal. Dan pria kuat berkumis yang berpegangan tangan di dekatnya adalah pacarnya, pemain baseball profesional, Travis Kelce. Begitu kelima orang ini memasuki venue, para tamu yang ada di venue bertepuk tangan, bahkan melakukan presentasi. Bahkan banyak orang yang berteriak kegirangan. Tak perlu dikatakan lagi, Mitsui Yoshitaka. Dia ada di Jepang sama seperti bos keluarga Samsung di Korea. Setiap orang yang bertemu dengannya pasti merasa hormat. Popularitas Tawana Suite memang menakutkan. Dan memang banyak orang yang sangat menyukainya, seperti Claire dan Lorin. Namun, yang membingungkan adalah anggota ketiga keluarga Mitsui semuanya tersenyum. Dan terlihat bahwa mereka benar-benar bahagia. Namun Tawana Suite dan pacarnya Travis memasang wajah datar saat ini. Kedengarannya sedikit dekaden dan sedikit pahit. Saat ini, Sachiko Sasaki berkata kepada Charlie dan yang lainnya dari samping. Pasangan ini adalah Tuan Mitsui Yoshitaka dan istrinya Mitsui Masaru. Dan gadis di sebelah mereka adalah putri satu-satunya, Mitsui Shinmei. Lorin bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemimpin keluarga sebesar itu hanya memiliki satu anak. Itu normal, Sasaki Yukiko berkata. Dalam beberapa tahun terakhir, orang Jepang semakin tidak suka memiliki anak. Sekarang banyak sekolah di Jepang yang memiliki lebih banyak guru daripada siswa. Di beberapa sekolah, jumlah siswanya mungkin akan lebih sedikit lagi di masa depan. Lorin mengangguk dan berkata, saya bisa memahami rendahnya tingkat kesuburan. Anak muda di Jepang dan Korea Selatan sepertinya tidak suka punya anak. Tapi sangat jarang ada keluarga kaya yang tidak suka punya anak. Rupanya begitu anak-anak dari keluarga kaya raya semuanya banyak. Setelah mengatakan itu, Lorin menambahkan, biar saya katakan sejujurnya. Yang saya maksud bukan diskriminasi gender. Jika keluarga Mitsui memiliki bisnis sebesar itu, mengapa mereka tidak melahirkan seorang putra untuk mewarisinya? Tidak, tidak, tidak. Sasaki Yukiko menghibur dan berkata, untuk keluarga besar kelas atas di Jepang, memiliki anak laki-laki jauh lebih tidak pantas daripada memiliki anak perempuan. Sekarang semua orang semakin menyukai anak perempuan. Ah, Lorin bahkan lebih terkejut dan bertanya, mengapa ini? Sachiko Sasaki berbisik, di Jepang, tidak masalah jika Anda tidak memiliki anak laki-laki. Selama Anda memiliki anak perempuan, menantu laki-laki Anda dapat menikah dengan istri Anda, dan menantu laki-laki akan diubah menjadi nama keluarga istrimu. Bukankah itu berarti kamu punya anak sendiri? Harta keluarga tidak diberikan kepada satu orang. Sekalipun menantu laki-laki mengambil alih keluarga di masa depan, dia hanya akan mengambil alih untuk putra atau putrinya untuk memastikan bahwa harta keluarga diwariskan dari generasi ke generasi atas nama keluarga. Mengatakan demikian, Sasaki Yukiko menambahkan, lagi pula, memiliki anak laki-laki sebenarnya seperti membeli tiket lotre. Melahirkan anak laki-laki itu mudah. Tapi melahirkan anak laki-laki yang cakap, apalagi anak laki-laki yang mampu mengelola kekayaan keluarga triliunan dolar, lebih mungkin daripada membeli tiket lotre. Bahkan lebih rendah, tetapi berbeda ketika Anda merekrut istri baru. Logika merekrut istri baru adalah selama Anda memiliki kekayaan keluarga senilai triliunan plus seorang putri, kamu bisa memilih menantu laki-laki secara acak dari ribuan pria berprestasi. Sangat sedikit orang yang bisa menahan godaan untuk memilih itu.
Ini seperti yang sering dikatakan orang Jepang. Sulit untuk melahirkan anak laki-laki yang bisa diterima di Universitas Tokyo. Untuk mencapai langit. Tetapi untuk merekrut menantu dari Universitas Tokyo, Anda hanya perlu pergi ke Universitas Tokyo dan menangkap seorang anak laki-laki dengan mata tertutup. Lorin tidak bisa menahan tawa. Apakah masih bisa seperti ini? Sachiko Sasaki tersenyum dan berkata, ini adalah tradisi normal di Jepang. Begitu banyak keluarga besar yang hanya memiliki satu anak. Keluarga Ito yang terkenal juga hanya memiliki satu anak perempuan. Itu saja, Lorin hanya bisa mengangguk ringan. Saat ini, 5 orang yang dipimpin oleh Mitsui Yoshitaka telah tiba di tengah pesta. Sebuah panggung kecil didirikan tepat di depan, yang khusus disediakan untuk orang-orang penting untuk berbicara. Mitsui Yoshitaka melangkah ke panggung kecil yang dikelilingi oleh semua orang. Setelah naik ke panggung, seseorang menyerahkan mikrofon kepada Mitsui. Setelah Mitsui mengambilnya, dia tersenyum dan berkata, terima kasih banyak telah datang ke pesta hari ini. Hari ini kami dengan senang hati mengundang penyanyi wanita terkenal Amerika Tawana Sweet. Bakatnya membuatku takjub. Seseorang yang belum pernah menjadi orang yang terpesona. Dan itu bahkan membuat bayi perempuanku terpesona. Tolong beri dia tepuk tangan yang paling hangat untuk menyambutnya di Tokyo. Begitu Mitsui Yoshitaka selesai berbicara, penonton langsung memutar tangan. Semua mata tertuju pada Tawana Sweet dan pacarnya yang tampak berminyak dan berkumis. Tawana Sweet tersenyum susah payah dan berkata, terima kasih semuanya. Dan terima kasih Tokyo. Aneh, Lorin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengundang. Mengapa menurutku Tawana Sweet tampak tidak bahagia hari ini? Ya, Claire juga mengangguk dan berkata, sepertinya dia memaksakan senyum. Apakah ada sesuatu yang tidak menyenangkan dengan keluarga Mitsui? Bagaimana mungkin? Sasaki Yukiko berbisik. Kali ini Mitsui Shinmei mengundang Tawana Sweet dan pacarnya untuk tinggal di rumahnya. Perlakuannya sangat tinggi. Bahkan banyak orang besar tidak memiliki kesempatan untuk tinggal di rumah Mitsui. Kali ini, karena Mitsui Shinmei menyukai Tawana Sweet, maka semua pelayanan yang diberikan kepada Tawana Sweet berstandar sangat tinggi. Jika hal ini masih bisa membuatnya tidak bahagia, itu akan keterlaluan. Walau itu ketua DPR tidak akan menerima perlakuan yang sama seperti ketika Tawana datang ke Tokyo. Lorin tidak bisa menahan diri untuk bergosip. Mungkinkah dia bertengkar dengan pacarnya? Lihat seluruh wajahnya menghadap ke bawah. Dia terlihat sangat tertekan dan tidak bisa membangkitkan semangatnya sama sekali. Bisa juga pacarnya ketahuan berselingkuh dengan orang lain. Apakah dia memergoki wanita itu sedang ramping? Claire berkata dengan cepat. Lorin, tolong berhenti menebak-nebak. Rumornya memang seperti ini. Lorin terkekeh dan berkata, aku hanya penasaran. Energinya meningkat setiap kali dia tampil di konser. Dia tidak boleh terlalu dekaden sebelum tampil. Aku khawatir dengan kualitas penampilannya nanti. Charlie berkata saat ini. Perhatikan baik-baik dia dan pacarnya. Meskipun keduanya sangat tidak bahagia dan merasa seperti sedang ketakutan. Jari-jari mereka telah terkatup rapat dan tidak lepas bahkan setengah detik pun. Dari sini, kita dapat melihat bahwa mereka sangat membutuhkan satu sama lain. Ini membuktikan bahwa tebakan Lorin salah. Membutuhkan satu sama lain. Lorin bertanya dengan rasa ingin tahu. Kesulitan apa yang harus mereka hadapi bersama? Mereka tidak kekurangan uang. Dan mereka tidak kekurangan cinta. Selain menghasilkan uang, mereka berdua terbang keliling dunia menggunakan jet pribadi setiap hari untuk berkumpul dan pamer. Sayang, kesulitan apa yang bisa dialami pasangan seperti itu? Apakah mungkin orang tua mereka tidak menyetujui hubungan mereka? Charlie tersenyum dan berkata, mungkin kabar buruk yang baru datang dari kampung halaman mereka, yang membuat mereka merasa telah lulus ujian. Berita buruk, Lorin bertanya dengan heran. Berita buruk apa yang bisa dimiliki oleh pemenang dalam hidup? Charlie tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak menonton berita? Kampung halaman mereka sekarang berwarna merah di seluruh negeri. Jika saya ingat dengan benar, bintang-bintang besar ini memiliki warna yang berbeda. Warna lain, kata-kata Charlie membuat Lorin terdiam sesaat. Dan dia tiba-tiba menyadarinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Charlie, ketika kamu mengatakan ini, sepertinya memang demikian. Tawana Sweet telah secara aktif mempromosikan Kambiru sebelumnya. Dengan kemeriahan yang besar. Dan telah meminta para penggemarnya untuk memilih. Saya tidak menyangka bahwa saya masih kalah setelah menghabiskan begitu banyak uang. Jika itu saya pasti akan sangat tertekan. Saat dia mengatakan itu,
Dia hanya bisa menghela nafas. Saya baru saja melihat wajahnya yang tidak bahagia. Dan saya pikir keluarga Mitsui mengandalkan dia karena tidak membayarnya biaya pertunjukan. Jika ini benar-benar konflik mengenai biaya penampilan sebelum pertunjukannya, mungkin semua orang akan menonton pertunjukan hari ini. Saya tidak bisa mendapatkannya. Tapi kemudian saya membuat dan sepertinya keluarga Mitsui tidak akan bergantung pada uangnya. Claire tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Lorin, mulutmu terlalu merusak." Hehe, Lorin tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, Claire, meskipun aku menyukai lagu-lagu Tawana Sweet, bakat dan gaya tampil, sejujurnya, aku tidak suka semua figur publik yang membawa barang-barang pribadi. Apalagi dia selalu mengaku mendukung minoritas seksual. Menurut saya, tidak apa-apa jika dia mendukungnya. Dia diam-diam mendukung bahwa tidak ada yang peduli tentang hal itu. Tetapi dia tidak bisa mengandalkan banyaknya penggemar untuk membicarakan hal ini sepanjang hari. Banyak penggemarnya yang masih di bawah umur. Sangat tidak bertanggung jawab jika kelompok ini mengekspor ide-ide yang tidak sejalan dengan nilai-nilai arus utama." Ketika Charlie mendengar ucapan Lorin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Lorin yang luar biasa. Kata-katamu sangat mengesankan." Lorin tersenyum dan berkata, "Jangan mengira kami memiliki kemampuan apapun. Tapi kami selalu memiliki rasa keadilan yang lebih besar." Kelly West tetap diam di samping. Dia sibuk mengirim pesan ke Kathleen di ponselnya. Tiba-tiba kabar bahwa dia bertemu Charlie di sini. Kemudian, dia bertanya kepada Charlie sambil tersenyum. "Apa pendapat Tuan Wade tentang situasi di Amerika Serikat saat ini? Apakah Anda lebih biru atau merah?" Charlie berpikir dan berkata sambil tersenyum. "Saya tidak bisa mengatakan kepada siapa saya memihak. Saya hanya berharap dunia bisa normal. Saya tidak tahu mengapa, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, banyak hal aneh yang tampak terjadi secara bersamaan. Pendidikan yang kita terima sejak kecil hanya ada 2 jenis kelamin pada manusia. Tiba-tiba beberapa orang di Amerika mengatakan bahwa sebenarnya ada hampir 100 jenis kelamin di dunia. Ini tidak mudah bagi saya untuk menerimanya." Saat dia berbicara, Charlie menambahkan, "Saya pergi pertandingan kemarin. Dalam pertarungan kejuaraan grup putri, ada seorang pemain pria yang mengaku sebagai penyandang disabilitas gender. Dia berusaha keras dan mengalahkan banyak wanita sejati sebelum mencapai final. Di arena, mungkin bagi sebagian orang, haknya dihormati. Namun bagi wanita yang dikalahkannya, siapa yang akan menghormati hak-hak mereka?" Orang Amerika selalu suka mengatakan bahwa orang lain dipertaruhkan dan pada kenyataannya, mereka lebih memilih untuk mengambil risiko dan kehilangan yang besar demi orang-orang kecil yang menjadi sasaran perhatian. Mereka akan menyumbangkan hak-hak banyak orang khususnya demi hak-hak segelintir orang. Itu sangat membingungkan. Saat ini, Mitsui Yoshitaka telah menyelesaikan pidato pembukaan dan pidato singkatnya. Kemudian dia melihat ke arah Tawana Sweet yang putus asa dan berkata, "Selanjutnya, saya ingin mengundang protagonis kita hari ini dan superstar internasional paling menarik saat ini, Tawana Sweet, untuk naik ke panggung dan mengucapkan beberapa patah kata kepada semua orang. Lagi pula, tamu yang hadir, termasuk putriku, semuanya adalah penggemar Miss Sweet. Kami semua mendengarkan lagunya setiap hari. Dan hari ini kami akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu di pesta ini." Ada sorakan sorak-sorai di tempat itu. Hanya sebagian besar dari sorakan ini sebenarnya untuk memberikan wajah kepada Mitsui Yoshitaka, pemimpin keluarga Mitsui. Ketika Tawana Sweet mendengar bahwa dia akan berbicara di atas panggung, alisnya sedikit berkerut sejenak. Tapi dia segera kembali normal. Dia tahu bahwa ini adalah prosedur pesta yang direncanakan. Setelah pembawa acara Yoshitaka Mitsui selesai berbicara, dia akan naik ke panggung untuk mengucapkan beberapa kata sopan. Biasanya situasi ini tidak lebih dari pertukaran bisnis, dan tidak ada yang istimewa tentang hal itu. Tapi Tawana Sweet jelas terlihat khawatir saat ini. Saat melihat Mitsui Yoshitaka mengajaknya ke atas panggung, ia ragu-ragu sejenak dan saling mencium pipi dengan pacarnya. Lalu bangkit dan naik ke panggung kecil. Mengambil mikrofon dari Mitsui Yoshitaka, Tawana Sweet berpikir sejenak, tidak memikirkan apa yang harus dia katakan. Banyak penonton yang sudah mengeluarkan ponselnya untuk merekam video tersebut. Kali ini, Mitsui Yoshitaka mengingatkan, "Semuanya, pesta kita hari ini murni pesta pribadi. Nona Sweet adalah tokoh masyarakat internasional. Tolong jangan mengambil foto atau video dirinya di pesta ini, apalagi mengunggahnya secara online, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu pada Miss Sweet."
Setelah mendengar pengingat dari Mitsui Yoshitaka, semua orang segera meletakkan ponselnya. Kali ini Tawana Sweet tiba-tiba berkata, "Terima kasih Pak Mitsui atas perhatiannya. Tapi hari ini saya sangat berharap semua orang bisa merekam apa yang akan saya katakan dan mengunggahnya ke internet. Jika Anda melakukannya, saya akan sangat senang. Oleh karena itu, ketika semua orang bingung, Tawana Sweet berkata dengan marah, kalian pasti sudah mendengar berita terbaru dari lautan-lautan. Saya sendiri sangat marah dengan berita ini. Sebagai anggota kubu Deep Blue, saya hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah gambaran kemajuan umat manusia. Kami telah bekerja untuk komunitas LGBT dan bekerja keras untuk melindungi hak-hak mereka selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, semua pencapaian ini akan berada dalam bahaya. Kita telah kehilangan 4 tahun ini. Tapi kita pasti akan mendapatkan 4 tahun lagi di masa depan. Sebagian besar orang Jepang yang hadir saling memandang dengan bingung untuk beberapa saat. Mereka sudah bersiap, menunggu Tawana Sweet naik ke panggung untuk memuji Jepang. Dan kemudian menyatakan betapa dia mencintai Jepang dan betapa pentingnya dukungan penggemar Jepang baginya. Meskipun mereka tahu bahwa kata-kata seperti itu sangat munafik. Dalam situasi seperti ini, itu adalah nada abadi. Namun, orang-orang Jepang yang bersiap untuk dipuji terkejut saat mengetahui bahwa Tawana Sweet naik ke panggung dan memberikan pidato yang penuh semangat bahkan tanpa menyebut nama Jepang atau orang Jepang sama sekali. Sebaliknya, dia berbicara mewakili LGBT sepanjang proses yang berlangsung. Orang Jepang memiliki cara berpikir yang relatif tradisional, dan teori kesetaraan LGBT tidak dapat meyakinkan orang Jepang. Tawana Sweet tiba-tiba mengucapkan kata-kata tersebut pada kesempatan tersebut, yang sungguh membuat orang Jepang tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Saat ini, Mitsui Yoshitaka hanya bisa menenangkan keadaan dan berkata, "Saya pernah mendengar seseorang mengutarakan, yang mungkin berarti anak muda harus marah. Dikatakan bahwa hanya dengan tetap marah maka anak muda dapat memiliki motivasi yang lebih besar untuk maju dan mengubah diri mereka sendiri." Melihat Nona Sweet begitu perhatian dan empati terhadap kelompok minoritas tertentu, sekarang saya semakin mengenali kalimat ini. Ketika semua orang melihat Mitsui Yoshitaka keluar untuk merapikan semuanya, mereka semua tertawa dan mengepalkan tangan. Membuat Tawana Sweet terlihat lebih baik. Pada saat ini, asisten Mitsui Yoshitaka naik ke atas panggung dan mengeluarkan beberapa kata di telinga. Ekspresi Mitsui Yoshitaka tiba-tiba menjadi rileks dan dia berkata dengan penuh semangat. "Semuanya, saya baru saja menerima kabar baik. Ketua Fox Group Amerika, Nona Kathleen sudah dalam perjalanan ke pesta kita." Awalnya, Mitsui Yoshitaka berulang kali mengundang Kathleen untuk menghadiri pesta tersebut, tetapi Kathleen selalu menolaknya. Akhirnya, Kathleen mengatur agar Kelly hadir atas namanya. Mitsui Yoshitaka menyadari bahwa Kathleen bertekad, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Tapi yang tidak dia duga adalah pestanya sudah dimulai dan Kathleen tiba-tiba ingin hadir. Jadi, dia tidak peduli untuk terus memuluskan segalanya untuk Tawana Sweet, dan segera mengumumkan kabar baik. Saat semua orang mendengar Kathleen yang terkenal akan datang ke pesta tersebut, suasana yang tadinya agak dingin karena Tawana Sweet tiba-tiba menjadi semarak. Ketika Tawana Sweet melihat tidak ada seorang pun yang tertarik dengan ucapannya yang berapi-api, mau tak mau ia merasakan rasa kehilangan bercampur amarah di dalam hatinya. Dia melihat orang-orang Jepang yang berceloteh di depannya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, mengapa orang-orang ini begitu acuh tak acuh? Mengapa mereka tidak peduli dengan kelompok minoritas yang membutuhkan perhatian? Pada saat ini, Mitsui Yoshitaka di samping berbalik dan bertanya kepada asistennya dengan suara rendah. "Apakah Anda tahu mengapa Nona Fox berubah pikiran?" Asisten itu dengan cepat berkata. Asisten Nona Fox mengatakan di telepon bahwa 2 teman baik Nona Fox ada di pesta ini dan dia ingin datang dan menemui mereka. "Teman baik-baik saja Nona Fox?" Mitsui Yoshitaka bertanya dengan tergesa-gesa. "Apakah kamu tahu siapa mereka berdua?" Asisten itu menyembunyikan dan berkata, "Saya belum tahu. Tapi saya telah meminta seseorang untuk bertanya." "Oke," Mitsui Yoshitaka mendesak. "Cepat. Lebih cepat lebih baik." Tawana Sweet tidak menyangka karena Kathleen datang tiba-tiba. Mitsui Yoshitaka tidak lagi punya tenaga untuk mengurus dirinya sendiri. Yang lain seperti mulai berbisik-bisik tentang Kathleen. Hampir memperlakukannya sebagai bukan apa-apa di atas panggung. Melihat hal tersebut, Tawana Sweet yang sedang marah di dalam hatinya langsung turun dari panggung kecil dan kembali mendekati pacarnya. Pacarnya juga dapat melihat bahwa suasana hatinya sedang buruk saat ini.
Maka ia menghiburnya. Tidak apa-apa sayang. Saya ingin membuat orang Jepang ini memahami kehebatan Anda. Terutama membuat mereka memahami kesetaraan yang sebenarnya. Mereka tidak bisa memahaminya sama sekali. Jangan lupa. Mereka masih berburu lumba-lumba dan jeda. Tawana Sweet memegang erat tangan pacarnya Trevor dan berbisik. Trevor, aku benar-benar tidak menyangka potensi wanita untuk menang begitu besar. Dan aku memiliki banyak penggemar fanatik yang sangat menyukaiku. Jika kamu mengikutiku, kamu pasti akan memilih untuk wanita itu. Tapi pada akhirnya dia tetap kalah. Trevor merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, kebanyakan orang Amerika bukanlah elit. Mungkin mereka, seperti orang Jepang, tidak dapat mencapai tingkat itu untuk memahami pikiran Anda. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kebenaran akan selalu ada di tangan segelintir orang. Ketika Tawana Sweet mendengar apa yang dikatakan pacarnya, dia merasa lega. Sejak dulu, dia tidak melakukan upaya apapun untuk membantu kandidat yang dia dukung untuk mempromosikannya dengan software gila-gilaan sosial yang sering menulis paragraf panjang untuk mencoba meyakinkan semua penggemar yang mengikutinya. Menurutnya, ia memiliki ratusan juta penggemar, termasuk puluhan juta penggemar di Amerika Serikat. Jika sebagiannya bisa terinspirasi olehnya, wanita tersebut pasti menang. Sehingga ia pernah merasa sedang bertaruh kali ini. Sama sekali tidak ada masalah. Faktanya, dia akan menjadi bangsawan pihak lain dan langsung membantu menaiki kudanya dan bercita-cita untuk tahta tertinggi. Namun siapa sangka kenyataan akan begitu kejam. Meskipun dia bekerja keras untuk mendukungnya, dia tetap gagal membantu memenangkan pemilu. Hal ini tidak hanya membuat merasa kecewa, tetapi juga menjelaskannya ke dalam refleksi keraguan diri. Saat ini, asisten Mitsui Yoshitaka datang dan berbisik di telinga. Tuan, saya sudah bertanya dengan jelas. Kedua teman baik Nona Fox diundang oleh Sasaki Sachiko, putri tertua dari keluarga Sasaki. Keluarga Sasaki. Mitsui Yoshitaka merasa terkejut. Dia tahu betul kekuatan keluarga Sasaki. Mereka hanyalah seekor udang kecil yang mengandalkan keluarga Mitsui untuk bertahan hidup. Tapi bagaimana udang kecil itu bisa mengetahui teman baik Kathleen? Asisten itu juga tahu bahwa Mitsui Yoshitaka tidak bisa mengerti. Jadi dia berbisik. Kelly West ada bersama mereka sekarang. Mitsui Yoshitaka dengan cepat mengamati sekeliling dengan matanya. Dia segera menemukan Kelly West sedang mengotak-atik beberapa orang kuning di sudut. Jadi, dia langsung berkata kepada asistennya, "Ayo pergi, ikut aku." Setelah mengatakan itu, dia sudah berjalan Kelly, Charlie dan yang lainnya menuju. Ketika Claire mengetahui bahwa Kathleen akan datang, dia tentu saja terkejut dan bahagia. Dia bertanya pada Kelly, bukankah Nona Fox mengatakan dia tidak bisa datang? Kelly melirik ke arah Charlie secara spesifik, dan melihat bahwa tidak ada perubahan pada ekspresi Charlie. Dia berkata dengan ekspresi meminta maaf. Maaf Claire, aku sedikit bersemangat saat melihat kalian terjadi. Jadi aku berbagi berita dengan Nona Fox. Wanita itu juga sangat senang. Dan dia sangat merindukanmu. Dia ingin datang dan bertemu denganmu dan Tuan Wade. Claire dan tersenyum berkata, tidak masalah. Saya takut mengganggu pekerjaannya. Kalau tidak saya akan menghubunginya sendiri. Kali ini, Mitsui Yoshitaka, ditemani asistennya, datang ke sisi Charlie dan bertanya pada Kelly sambil tersenyum. Nona West, keduanya adalah teman baikmu, kan? Saya tidak tahu harus memanggil mereka apa. Kelly tersenyum dan berkata, Tuan Mitsui, keduanya bukan hanya teman baik saya, tetapi juga teman baik Nona Fox. Tahukah Anda bahwa Nona Fox akan segera datang? Saya sudah tahu, Mitsui Yoshitaka berkata sambil tersenyum. Saya datang ke sini hanya untuk memperkenalkan kedua tamu terhormat ini sebelumnya. Setelah itu, dia melihat ke arah Charlie, mengulurkan tangannya, dan berkata dengan sopan, halo, Tuan, nama saya Mitsui Yoshitaka. Saya adalah kepala keluarga Mitsui saat ini. Saya harus memanggil Anda apa, Tuan? Charlie tersenyum dan berkata, nama keluarga saya Wade. Anda bisa memanggil saya Tuan Wade. Dan orang di sebelah saya ini adalah istri saya. Mitsui Yoshitaka mengangguk berulang kali dan berkata secara proaktif. Tuan Wade dan Nyonya Wade, mengapa tidak pindah ke area inti? Saya akan memperkenalkan beberapa teman kepada kalian berdua. Saat dia berbicara, dia takut Charlie akan menolaknya. Jadi dia menambahkan, di area inti, Anda dapat melakukan kontak dekat dengan Tawana Sweet, dan bahkan berkumpul di sana untuk beberapa kata.
Anda juga memiliki kesempatan untuk mengambil foto dan meminta tanda tangan. Jika kalian berdua tertarik, kalian bisa mampir dan ngobrol santai dengannya. Nanti akan mudah untuk mendapatkan tanda tangan. Claire jelas sedikit terharu. Meski tahu Charlie hanya berpura-pura berkuasa di bawah panji Kathleen, kesempatan untuk mendekat bahkan berfoto bersama Tawana Sweet memang sangat langka. Dia mungkin tidak memiliki toko ini. Jadi, dia menoleh untuk melihat Charlie. Ingin melihat bagaimana keputusan Charlie. Charlie sama sekali tidak tertarik pada Tawana Sweet yang selalu mencari kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya. Namun melihat keinginan yang tidak bisa disembunyikan di mata Claire, ia langsung berkata kepada Mitsui Yoshitaka, "Kalau begitu, saya berterima kasih kepada Tuan Mitsui karena telah membantu untuk memperkenalkannya." Alasan Mitsui Yoshitaka mengundang Charlie dan Claire ke area inti pesta terutama karena dia khawatir Kathleen akan datang dan mengetahui bahwa dia telah mengabaikan teman dengan baik. Bagaimanapun juga, teman baik yang bisa membuat Kathleen berubah pikiran dan datang sendiri pasti sangat penting bagi Kathleen. Jika Kathleen datang dan menemukan bahwa temannya bahkan tidak berada di area inti pesta, dia mungkin akan mendapat masalah dengan dirinya sebagai tuan rumah. Charlie tahu apa yang dia pikirkan. Meskipun dia tidak tertarik dengan orang-orang ini, yang penting istrinya sangat menyukai Tawana Sweet itu, atau sangat menyukai lagu-lagu Tawana Sweet itu. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan langka bagi semua penggemar. Melihat Charlie setuju, Mitsui Yoshitaka menghela napas lega dan dengan cepat berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, Nyonya Wade, silakan ikut dengan saya." Charlie berkata, "Jangan khawatir, Tuan Mitsui. Kami berlima di sini." Saat dia berbicara, dia menunjuk Lorin dan Sasaki Sachiko di dekatnya, serta Kelly, yang hadir di atas nama Kathleen. Mitsui Yoshitaka segera sadar dan segera berkata, Ya, maaf saya lalai. Silakan ikuti saya. Kalian berlima." Sachiko Sasaki merasa sedikit tidak nyaman dan berbisik kepada Lorin. "Lorin, kalau tidak, saya tidak akan pergi. Anda dan Tuan Wade bisa pergi." Bagi anggota keluarga Sasaki yang lain, jika berkesempatan untuk langsung menghubungi Mitsui Yoshitaka, atau bahkan menerima undangan dari Mitsui Yoshitaka, itu akan menjadi hal yang paling beruntung. Apalagi daripada terburu-buru dan bingung berhadapan dengan petinggi seperti Mitsui Yoshitaka, lebih baik tidak berangkat sama sekali. Lorin tahu bahwa Sachiko sangat beragama Buddha, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia diintimidasi oleh saudaranya Bersin, dia teringat masa lalunya di keluarga di mana dia dijauhi oleh sepupunya. Dan bahkan menyewa pembunuh untuk membunuh. Jika Charlie tidak menyelamatkannya, dia pasti sudah mati sejak lama. Selangkah demi selangkah hingga saat ini, Lorin memahami bahwa dalam sebuah keluarga besar dengan hubungan yang rumit dan kepentingan yang terlibat, meskipun Anda tidak memperjuangkannya, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan kedamaian dan cinta. Karena akan selalu ada orang yang menganggapmu sebagai lawan potensial. Jika kamu tidak menyerang, dia yang akan menyerangmu. Jika Anda ingin mendapatkan pijakan di lingkungan seperti itu, Anda harus memperkuat diri terlebih dahulu. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kehidupan yang stabil di masa depan. Dan sekarang, lagi-lagi Charlie ada di sini. Ini adalah saat yang tepat untuk membantu Sachiko membangun status keluarganya. Sebagai sahabat Sachiko, bagaimana dia melihat bisa Sachiko melewatkan kesempatan bagus itu? Jadi, dia melangkah maju dan meraih lengan Sachiko, sambil diam-diam menariknya dengan kuat. Lalu dia berbisik, "Kamu wanita bodoh. Jika kamu ingin menjadi makhluk yang tidak diganggu oleh siapapun di keluargamu, hari ini adalah hari terbaik dalam hidupmu." Kesempatan bagus. Perahu Charlie bukanlah sesuatu yang bisa dinaiki siapapun. Tapi, Sasaki Yukiko berkata dengan canggung, "Tapi aku benar-benar tidak pandai dalam situasi seperti ini. Dan Tuan Mitsui memiliki status yang tinggi. Aku khawatir aku tidak akan mampu mengatakan sesuatu dengan baik atau melakukan sesuatu yang salah hingga membuatnya marah. Itu akan berdampak pada seluruh keluarga Sasaki." "Jangan khawatir," Lorin berkata dengan lega. "Ikuti saja dia dengan percaya diri. Tidak peduli apa yang kamu katakan atau lakukan. Selama kamu tidak menamparkan Mitsui di depan banyak orang, dia tidak akan pernah membuatmu marah." Sachiko Sasaki tercengang saat mendengarnya. Tapi Lorin tidak memberi kesempatan untuk ragu dan menyeretnya ke area inti pesta bersama Charlie dan Claire. Terdapat 3 meja bundar di area inti yang membentuk segitiga sama sisi. Meja bundar tengah dan depan merupakan meja utama pesta hari ini.
Pesta ala barat semacam ini tidak mengatur jamuan makan formal di pestanya. Sehingga mejanya tidak besar, dan kursi di depan setiap meja tidak terlalu banyak. Hanya ada 6 kursi di setiap meja di pesta ini. 6 kursi di meja utama diatur oleh Yoshitaka Mitsui. Setengahnya diberikan kepada keluarga yang beranggotakan 3 orang. Dan setengahnya lagi diatur untuk Tawana Sweet dan pacarnya. Juga untuk perwakilan Kathleen Fox, Kelly West. Setelah Tawana Sweet turun, dia melihat berita hangat di situs jejaring sosial dan komentar yang diberikan oleh penggemarnya. Di masa lalu, dia berusaha keras untuk mempromosikan pecundang saat ini. Dan dia selalu bertindak dengan percaya diri. Sekarang gambaran wajahnya datang begitu cepat. Dia harus memahami arah sebenarnya dari opini publik terhadapnya. Dia segera menyadari bahwa konten di situs jejaring sosial tidak bersahabat dengannya. Banyak orang yang visinya buruk dan terlalu percaya diri. Berpikir bahwa dia adalah seorang gadis bodoh yang tidak memahami politik tetapi menjanjikan untuk terlibat dalam pejabat. Ada juga banyak orang yang mengejek pengaruh mereka sendiri. Berpikir bahwa meskipun mereka memiliki banyak penggemar, penggemar mereka tidak memberikan wajah atau menanggapi panggilan mereka pada saat-saat kritis. Di platform video pendek ternama, banyak orang bahkan mengedit video dan komentar mereka yang secara terbuka mendukung pihak yang kalah. Lalu sengaja memasangkannya dengan adegan terkenal di internet yang penuh dengan inklusif. Konten ini negatif membuat Tawana Sweet semakin marah. Dan juga menyadarkannya apa arti sebenarnya dari pemenang yang mengambil segalanya. Dia secara terbuka mendukung pecundang. Namun dia dikritik dan diejek secara verbal oleh semua orang dalam beberapa tahun ke depan. Nian sendiri mungkin tidak bisa lepas dari rasa malu ini. Saat itu, ia tiba-tiba mengetahui bahwa sebuah postingan hangat dengan cepat menjadi topik hangat di situs jejaring sosial. Judulnya adalah, "Kapan rahasia Tawana Sweet akan terbongkar?" Di antara sekian banyak jawaban, netizen yang paling banyak mendapat suara positif percaya bahwa alasan Tawana Sweet dengan teguh mendukung yang kalah pasti karena dia memiliki banyak rahasia yang tidak terlihat. Dan dia takut setelah pihak lain menang, rahasianya akan terbongkar. Jawaban ini mendapat dukungan dari banyak orang. Dan ribuan orang meninggalkan pesan di bawah ini untuk menyatakan persetujuannya dengan responden. Tawana Sweet tidak menyangka dirinya akan menjadi sasaran kritik publik secepatnya. Dia begitu tertekan hingga tiba-tiba teringat sesuatu dan segera bertanya kepada pacarnya. "Trevor, apakah kamu merekam video saat aku sedang berbicara di atas sana?" "Tentu saja." Trevor mengangguk dan berkata, "Saya merekam seluruh proses." "Oke." Tawana Sweet langsung berkata, "Kirimkan videonya padaku." Trevor segera menurut dan mengirimkan video tersebut kepada Tawana Sweet, yang segera membuka software video pendek tersebut. Tawana mengimpor video tersebut. Lalu menambahkan teks, "Meskipun tadi saya berada ribuan mil jauhnya di Jepang saat ini, saya akan tetap berbicara keluar untuk LGBT dan meminta LGBT mendapatkan perlakuan yang paling adil. Ini adalah keinginan dan motivasi terbesar saya untuk maju. Siapapun yang memenangkan pertandingan itu, tidak masalah bagi saya." Setelah mengatakan itu, dia menekan kirim dan mengunggah videonya. Alasan dia mengirimkan teks ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada semua orang. Yakni dia mendukung yang kalah. Bukan karena dia punya rahasia yang dia takuti terbongkar. Tapi karena dia punya harapan mulia agar kaum LGBT bisa diperlakukan secara adil. Dengan kata lain, dia kini perlu menggunakan LGBT sebagai tameng untuk memblokir semua serangan dari pihak lain. Selama Anda mempertahankan kepribadian ini, tidak peduli siapa yang menanyai Anda dapat mengatakan bahwa pihak lain mendiskriminasi LGBT, menarik kekuatan pihak lain, dan membuat kelompok minoritas dan netizen yang marah membantu Anda membunuh pihak lain. Tawana Sweet memiliki ratusan juta penggemar di media sosial. Video ini dengan cepat memberikan banyak persembahan dan bahkan dengan cepat mencapai 3 besar daftar trending di berbagai platform. Banyak penggemarnya yang mengagumi karakter mulianya meninggalkan suka gila dan pesan dukungan di bawah, yang juga menyebabkan perubahan besar dalam opini publik dalam waktu singkat. Perubahan arah angin yang cepat membuat Tawana Sweet merasakan manisnya pemutaran moral. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk membuat beberapa bahan lagi untuk digunakan saat setrika masih panas. Apa yang akan digunakan sebagai bahan? Dia melihat Mitsui Yoshitaka bersama seorang pria dan 4 wanita datang. Hal ini membuat matanya tiba-tiba berbinar. Lalu dia langsung berbisik kepada pacarnya. "Trevor, siapkan ponselmu dan rekam video diam-diam. Hati-hati jangan sampai ketahuan oleh orang lain."
Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.